Hai, apa kabarnya nih teman-teman? Kak Jona yakin dan percaya banget bahwa kita semua pastinya sehat, kuat, dan terus semangat karena kita punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Iya kan teman-teman? Nah, sebelum kita masuk ke ibadah online kita pada hari ini, Kak Jona punya info beberapa buat kalian nih. Jadi kalian simak baik-baik ya. Yang pertama, ibadah online service kita selalu diadakan setiap hari Minggu jam 11.30 di mana di sini di YouTube channel ini. Jadi pastikan kalian semua udah like, udah subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa untuk komen dan ring the bell supaya kalian semua dapat notifikasi kalau misalnya ada video baru. Selain di YouTube channel ini, kita juga ada di IG live kita. Jadi pastikan kalian semua follow Instagram kita supaya kalian terus mendapatkan informasi-informasi yang penting seputar gereja kita. Jadi kalian gak ketinggalan apapun nih. Dan pastikan bukan cuma kalian doang yang tahu info ini. Kalian harus share linknya ini supaya teman-teman kalian semua merasa diberkati sama kayak kalian. Yang kedua, kayak gini nih caranya. Kalau kalian mau memberikan persembahan, gitu caranya. Gampang banget kan? Oh ya, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang tolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti dengan jelas apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa lebih mengerti lagi dan pastinya Tuhan kami bisa menghasilkan buah yang baik. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal pribadi-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, gitu teman-teman, kalian harus terus semangat ya. Walaupun kita di rumah aja, selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, selamat beribadah, happy Sunday all, God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian Ku Kan Terbang.
siapkan hati kita, kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memberikan Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memberikan Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah boleh menyertai kami selama seminggu ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai firman Tuhan. Tuhan sertai kami selama firman Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berikan kita hikmat, kepintaran supaya bisa mengerti dan memahami apa isi dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, halo TX, apa kabar? Wah guys, kangen banget nih sama kalian nih. Pengen ketemu sama kalian nih. Don't percaya kalian tetap di dalam perlindungan Tuhan dan kondisi kalian kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Karena sebagaimana kalian ada saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dimanapun kalian berada, kalian percaya di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Guys, hari ini kalian mau ngobrol tentang We Are The Church. Yes, we are the church. Ngomongin tentang gereja Tuhan. Kita lihat yuk dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ke-17. Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Yes. Oke guys, di dalam kitab Korintus ini ada dua hal yang sedang mau disampaikan Paulus. Yang pertama, di ayat-ayat sebelumnya, Paulus ngomongin tentang bait Allah itu seperti sebuah bangunan, tempat orang percaya berkumpul, beribadah. Sinagog seperti itu, kalau kita tahunya tempat beribadahnya. Tetapi juga di sini Paulus kembali mengingatkan dengan kata yang tepat, bait Allah adalah orang percaya. Yes, you are and me. Ya, setiap kita yang percaya, berdoa percaya dan menerima Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, setelah itu secara langsung kita akan terikat dengan ikatan persekutuan bersama dengan Allah. Dan disitulah dimana di tempat hidup kita, di dalam hidup kita menjadi bait Allah dan Roh Allah tinggal dan diam di dalam hidup kita. Nah, jadi church atau gereja, guys, kalian bukan cuma sekedar gedung. Karena gedung bisa binasa, gedung bisa ada. Seperti kemarin kita berduka juga tempat kita di katedral ya, di CC, Christ Cathedral, mengalami musibah yang luar biasa, mengguncang luar biasa. Tetapi ya itulah gedung gereja. Bisa terjadi hal yang tidak kita harapkan. Dan kita tahu bisa binasa, bisa hilang. Tetapi kamu bait Allah. Ya, kamu gereja. You are the church. We are the church. Kita ini di dalam kasih Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, bahkan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Wah, kan, betul kan? Jadi kita ini benar-benar bait Allah yang tidak didasari dengan fasilitas-fasilitas yang besar. Ada gedung yang mewah, ada yang besar, ada yang luar biasa dengan fasilitas-fasilitasnya. Tetapi hari-hari ini pandemi itu sedang tidak lagi bisa digunakan. Dan hari-hari ini kita gerejanya bisa bersekutu di rumah 2-3 orang. Yes, ada mama, ada papa. Ya, kita sudah bisa bersekutu dan berkumpul. Sebab itu, hi church, guys, kalian yang pertama sebagai gereja Tuhan, kita harus punya persekutuan dengan Tuhan. Amin. Karena ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita boleh bersekutu bersama-sama. Dia hadir dan di situ kita boleh berpaut hidup kita kepada Tuhan. Amin. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa lakuin apa-apa. Tapi penyertaan Dia memang tidak pernah janji hidup itu jadi mulus-mulus saja. Dia nggak pernah janji itu langit biru terus. Enggak. Tetapi Dia berjanji Dia akan beri penyertaan buat kita. Amin. Yes, yang kedua gerejanya. Hey church, TX, we are the church. Kita harus hidup kudus. Ya, sebab itu di pasal yang 1 Korintus 3:16 ayat 17 mengingatkan, Tuhan gak mau gereja itu dibinasakan. Karena itu Tuhan akan membinasakan dan membinasakannya. Nah, kita ini adalah gereja yang Tuhan gak mau kita dibinasakan. Sebab itu kita harus hidup yang kudus. Kalau kita hidup yang kudus, Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Siapa sing ada lawan? Yes, karena setan, iblis pengen kita hidup jauh daripada Tuhan, jauh daripada perkenan Tuhan. Wah, dia kepengen kita nggak usah dikasih yang dosa-dosa besar. Dia bikin kita nggak punya persekutuan dan nggak punya hadirat yang kita nikmati hari-hari pada Tuhan dengan Tuhan. Itu saja. Wah, iblis sudah menang banyak. Jadi guys, hidup kudus. Karena hidup kudus itu Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan mau kita hidup benar-benar tidak bercacat celah. Karena gereja Tuhan, kita bisa mengalahkan yang jahat, betul? Dan mengalahkan dunia, kata firman Tuhan. Amin. Jangan khawatir, karena di dalam kehidupan kudus itu ada hal yang besar. Satu cerita nih, si Jack, namanya Jack. Jack ini punya pacar namanya Cynthia. Cynthia sama Jack ini pacaran. Dia udah banyak berhari-hari, berkali-kali dia selalu chit-chat ya, ketemu ngobrol. Nah, satu kali si Jack ini harus pergi ke luar negeri. Dia sudah berpacaran hampir 5 tahun. Jadi tahun ke-6 si Jack pergi.
Dan di dalam perginya Jack itu sama si Cynthia, mereka tetap berhubungan, komunikasi, baik itu lewat messenger ya, atau telegram. Dia suka kontek-kontekan. Nah, di tahun yang ke-7, setelah 5 tahun mereka berhubungan dari SMA, mereka pacaran sampai kuliah, dan si Jack harus keluar negeri untuk melihat sebuah peluang pekerjaan. Tau nggak apa yang terjadi? Di tahun ke-7 kok nggak ada kabar dari Jack. Cynthia itu sampai pusing, kebingungan. Wah, ada apa dengan Jack? Wow, Jack, kenapa kamu nggak balas SMS saya? Jack, kenapa kamu nggak balas? Kabarmu bagaimana? Ternyata satu kali di tahun ke-7, setelah tidak ada kabar selama 2 tahun, Jack menghubungi Cynthia dan berkata, Cynthia, aku akan pulang, jemput aku di bandara. Wah, dia kaget terima message dari si Jack. Lalu dia sampai di bandara, dia tiba di bandara. Waktu dia lihat-lihat di jalan, waktu keluar dari bandara, tiba-tiba ada seorang menepuk pundaknya Cynthia dan kagetlah Cynthia. Hah? Ada apa? Oh, maaf. Kamu sedang menunggu siapa? Kata si seseorang yang menepuk ini. Oh, saya sedang menunggu pacar saya. Lalu si orang yang memukul pundak itu adalah seorang wanita dan dia bilang, oh, kamu sedang menunggu Jack ya? Loh, kok kamu tahu? Ya, karena Jack tidak akan lagi pernah akan berjumpa dengan kamu karena dia sudah tidak ada lagi. Wah, kaget Cynthia dan dia, kenapa? Apa yang dilakukan? Kamu siapa? Aku Jesslyn. Oh, Jesslyn. Oh ya. Kenapa kok kamu tahu? Kok kamu dia bisa beritahu aku kayak gini? Kamu tahu dari mana? Apakah kamu sudah menikah dengan dia? Apa kamu direbut dia jadi pacar saya? Dari hidup saya jadi pacarmu? No. Jesslyn berkata, tidak. Cynthia, sebenarnya Jesslyn itu adalah Jack, kependekan. Karena aku ini adalah Jack yang sudah berubah jadi Jesslyn. Wow, my goodness. Hari-hari ini orang berlomba-lomba untuk memberi penampilan mereka menjadi lebih keren, lebih cantik. Mereka pikirnya kudus itu cuma sekedar penampilan. No, kudus itu dimanapun kau berada, bahkan di kamarmu, engkau tinggal dengan integritas dan hidupmu kudus. Amin. Yang ketiga, yang pertama dari kita bersekutuan dengan Tuhan, yang kedua hidup kudus, yang ketiga kita harus bersatu, men. We are the church. Kalau lagi gini, yuk kita samperin atau kita telepon atau kita WhatsApp atau SMS teman kita. Hey, lu gimana kabarnya? Apa lu lagi kondisinya gimana? Sehat-sehat? Lu gimana? Lu bisa lewatin semuanya? Lu belajarnya gimana? Oke. Lu di kelas gimana? Di sekolah gimana nih? Kelas online lu? Wah, kita bisa cicit dan kita bisa sharing, kita bisa bangun hubungan dengan baik dengan teman-teman kita. Jangan kita selfish, maunya kita sendiri, nggak mau bersatu. Makanya kita suka bertengkar karena kita memilih, wah, gue lebih baik dari dia. Nah, setiap kita merasa bahwa kita lebih baik dari orang lain, disitulah letak kekurangan dan kelemahan kita dan membuat kita jatuh. Karena teman-teman, waktu Indonesia ini merdeka, tidak pernah dia bilang Nyong Ambon itu bilang Nyong Ambon paling keren. Nggak bilang Nyong Manado itu paling keren. Nggak bilang, mereka berkata kita bersatu. Akhirnya Nyong-Nyong yang ada di Indonesia ini bersatu dan berdaulat. Mereka meminta kemerdekaan dan terjadi kemerdekaan. Ada Sumpah Pemuda dan mereka bersatu. Guys, the power of unity itu luar biasa. Dalam kamu punya di rumah, ya, sama mama papa, unity. Kita harus bersatu minta Tuhan tolong. Kalau hari ini papa lagi mengalami masalah karena di PHK, atau papa lagi usahanya lagi hancur segala macam, bersatu dan minta kepada Tuhan. Ingat yang tadi, kita adalah gerejanya, we are the church. So, kalau 2-3 orang berkumpul, minta apa saja maka Tuhan akan berikan. Yes. Jadi guys, bersatu. Ayo kita punya hati bersatu. Kalau engkau di rumah, bersatu dengan orang tua dan keluargamu. Engkau di gereja, engkau bersatu dengan setiap saudara-saudara seimanmu di sana. Engkau bisa melayani Tuhan lebih lagi. Dan ini yang keempat, ketika kita adalah dipanggil sebagai gerejanya, we are the church, kita punya hidup melayani. Sebagai gereja kita harus punya hidup melayani. Karena kalau kita tidak melayani, kita cuma seperti bayi yang cuma makan. Nggak ada yang keluar. Aduh, apa yang terjadi? Laut mati jadi asin karena dia masuk dan menerima aliran air saja dan tidak pernah ada keluar dari laut asin. Jalur yang keluar, akhirnya dia jadi mengalami kematian.
atau gak ada makhluk yang bisa hidup di dalam laut asin. Guys, beda dengan yang lain, Jordan. Di dalam sungai Jordan banyak yang luar biasa karena mereka terus mengalirkan masuk keluar. Itulah maksudnya. Kalau kita bisa bersatu, kita bisa berpikir bukan untuk pikiran kita sendiri, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kita akan menjadi berkat dan kita melayani sang raja yang luar biasa. Guys, nah kalau mau tahu, Tuhan punya tujuan menciptakan kita. Salah satunya adalah untuk melayani Dia sang raja. Amin. Karena itu mari kita ingat bahwa kita ini adalah gereja Tuhan. Jadi kita harus terus berpaut kepada Tuhan. Kita harus terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup kudus. Dan disitulah kita tahu bahwa kita adalah gerejanya. Dan tiada yang dapat melawan kalau Tuhan bersama dengan kita. Betul? Oke, yang ketiga, dan kita tahu bahwa kita adalah hidup bersatu. Nggak ada lagi gereja ini, gereja itu. Nggak ada. Satu kali cerita, ini ada seorang pendeta, ada 3 orang pendeta ngobrol bersama-sama dari gereja-gereja yang berbeda. Pendeta satu bicara, tahu nggak doa yang benar itu, doa yang paling oke tuh ya doanya dengan sujud dan melipat tangan seperti ini dan berdoa. Itu keren. Wah, pendeta yang kedua bilang, enggak dong. Doa yang keren itu yaitu kita terperosok seperti telungkup gitu. Wah, dan kita seperti nggak punya apa-apa lagi, kita udah deh rebahan di bawah terlungkup. Itu yang keren. Wah, yang ketiga enak aja. Yang benar itu atau yang paling keren tuh doa itu ya sambil berdiri mengangkat tangan. Oh, haleluya. Satu kali mereka ternyata lagi ngobrol itu di pinggir tiang listrik. Yang tiang listrik itu di atasnya tinggi sekali, ada kurang lebih 10 meter. Lagi ada seorang teknisi yang lagi berperbaiki kabel listrik. Lalu dengar-dengar gitu ribut-ribut di atas, si teknisi bilang, "Woi, masih mending doa yang Bapak yang keren tuh kayak gitu. Nih loh yang paling keren." Sambil terbalik menghadap ke bawah. Karena udah gak kuat lagi, gak tahu lagi nih mau gimana jadi doa yang paling didengar Tuhan. Hampir jatuh, udah hampir mati. Itu yang terjadi. Jadi, guys, hidup kita harus bersatu. Gak ada yang paling benar, gak ada yang mana yang salah. Kalau kita bersatu, kebenaran itu benar-benar kita jalankan, kita akan percaya dan melihat Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Yang terakhir, kita mau melayani Dia dengan penuh damai sejahtera, enggak bersungut-sungut, enggak dengan terpaksa. Aduh Tuhan, aku mau membawa persembahanku buat gereja, terpaksa. Aku mau lakukan ini buat gereja, terpaksa. Aku mau lakukan ini buat Tuhan, terpaksa. Hey guys, Tuhan enggak pengen kita semua kelihatannya menang. Ada yang menang, ada yang kalah berarti kan. Ada yang menang-menangan. Oh enggak, Tuhan gak mau kita menang-menangan. Tuhan lebih mau kita memberi yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati adik-adik semua. Dan guys, so stay tune. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan tetap ketemu lagi kita di minggu yang akan datang. Yuk, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya setiap apa yang kami dengar hari ini, kami boleh ingat karena kami adalah gerejanya. We are the church. Engkaulah yang memberi kami sebuah persekutuan yang luar biasa ketika kami percaya dan menerima Kau sebagai Tuhan Juru Selamat. Kau tinggal dalam kami dan kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati firman Tuhan hari ini, bilang Kau yang bekerja dan beracara di tengah-tengah kami. Dan saat ini juga kami akan memberkati semua adik-adik yang menyaksikan dan semua teman-teman semua Tuhan yang menyaksikan. Dan yang hari ini juga beribadah bersama-sama dan Tuhan memberkati mereka. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera melampaui dari segala akal. Hari ini sampai Yesus datang 2 kali. Maranatha. Kamu percaya semua sama kata-kata? Amen. God bless you. See you guys.